feeling saya bisa salah. Kenapa Roy milih Prapit? Prapit itu kan untuk meng-hold sidang utamanya. Prapit dulu. Iya. Sudah menang sekarang. Dia mau Prapit lagi. Kedua sekarang berjalan. Yang kedua. Nanti udah ngomong Prapit yang ketiga. Saya menilai ini buying time. Cara dia buang waktu, ulur-ulur waktu yang ada, melihat kesempatan, kali aja Jokowi meninggal atau apa, kan selamat ya. Kasusnya bener. Tutup gimana? Jokowi akan menjadi legendaris yang bisa dianggap bagus kalau dia berani tampil nanti di pengadilan, tunjukkan ini ijazah asli saya. Pertanyaan seriusnya, jika itu palsu, dengan keyakinan sebesar itu, cuma tinggal 0,1% itu, kenapa dia tidak bergegas ke pengadilan? Kenapa pakai Prapit? Prapit ini hak hukum. Iya. Nah, itu strategi mungkin. Iya. Tapi ada batas pasti. Iya. Tapi dia keliru kalau bilang nggak ada batas. Iya. Dia menteri keterangan palsu pada publik. Terus saya kena itu. Kita kan tadi ngobrol kasus penggeledahan itu yang kemudian mentersangkakan Jampitsus membuat Febri Adriansa itu jadi tersangka ya. Lalu kemudian mengundurkan diri. Itu perkara hukum tingkat tinggi. Karena ini melibatkan institusi besar nih. Apalagi TNI sempat disebut-sebut ada di situ juga kan. Nah, lalu dalam konteks yang lebih kecil nih. Sebenarnya bukan lebih kecil, paling kecil. Apa itu? Ini kasus yang sering kita bahas. Karena mereka bilang kan soal ijazah. Ijazah ini kasus kecil. Ya kan, kasus kecil tapi panjang sekali. Saya tadi bicara dengan Bang DHL. Bang, ini kasus apa ini? Prosesnya lebih lama dari proses menghukum Nadiem. Ya gak Bang? Ya, Nadiem. Terus kenapa bandingannya ke Nadiem? Enggak, maksudnya durasinya loh Bang. Ini kan kasus pencemaran nama baik dengan isu ijazah palsu ini kan. Yang dituduhkan Roy Suryo. Ini udah 1,5 tahun. Nadiem itu mungkin cuma 6 bulan ya kemarin. Saya kalau bicara ijazah bahkan udah hampir 2 tahun. 4 tahun. Kalau hitung dari tahun mulai saya itu tahun 2022. Ya. Kan saya yang pertama. Betul. Membela Bambang Tri dan Gus Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketika saya membela ditangkap. Ya. Jadi peristiwa perdata langsung pindah ke pidana itu. Maka beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Nah, saya kejar pembuktian di pengadilan, nggak ada menerangkan atau diperlihatkan ijazah asli Jokowi, nggak ada. Yang SMA ya. SMA. Saya belum bicara yang S1, itu bukan wilayah saya, karena saya nggak sampai tingkat inkrah juga belum diperlihatkan. Sampai gelar perkara khusus juga tidak diperlihatkan. Itu kan pertanyaan serius buat saya waktu itu. Makanya saya tidak berkenan untuk minta maaf atau apa, karena saya nggak lihat, belum tahu gimana pertanggungjawaban saya. Oke. Kepada Allah terutama ya. Dan mengatakan nggak ada, tapi ada, nggak boleh tuh. Dan akhirnya berlanjut nih sampai sekarang. Jadi poin pentingnya jangan dilihat selembar ijazahnya, bukan itu. Poin pentingnya ada pada Undang-Undang Pemilu nomor 7. Apa itu? Pasal 169 kalau yang saya ingat ya, tahun 2017. Di poin G atau I ya, Q atau I gitu. Itu saya ingat sekali bahwa syarat-syarat untuk jadi presiden, gubernur, bupati, ya, itu kurang lebih begitu ya. Minimal. Itu harus memiliki ijazah SMA atau sederajat. Nah, logika hukumnya adalah kalau tidak ada ijazah, apalagi diduga palsu, nggak berhak dong jadi presiden, nggak berhak dong jadi gubernur, nggak berhak jadi wali kota. Nah, tapi ini semua udah dilalui, kan begitu. Nah, pertanyaan hukumnya adalah bagaimana kebijakan yang sudah diambil
batal demi hukum kalau bicara ijazah. Karena ini yang melandasi orang berkuasa itu harus ada ijazah minimal sederajat SMA. Nah itu. Nah ini yang saya lihat kenapa saya mau bantu Bambang Tri dan Gus Nur perspektif ini. Coba bayangkan sekarang ugal-ugalannya 10 tahun Jokowi mimpin tentang utang misalnya, tentang lain sebagainya yang membuat keadaan parah seperti ini. Tentang IKN, kan banyak sekali masalah-masalah itu yang sampai sekarang belum selesai. Nah itu akibat apa dia bisa jadi? Kan legalitas ijazah bos yang melandasinya. Nah ini orang nggak paham di situ menurut saya. Jadi oleh karena itu ini penting karena kaitannya dengan efek hukum yang terjadi jika ini palsu. Kan berdampak serius bos. Utang luar negeri dan BUMN dan utang pemerintah kan lebih dari 20.000 triliun. Menurut ahli ekonomi ya, yang saya pernah dengar gitu. Jadi konteks hukumnya adalah ini menyangkut wibawa negara, menyangkut legasi negara ini, dan juga martabat bangsa gitu loh. Ya. Menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A itu dapat di-impeachment gitu loh. Kenapa? Karena ini masuk perbuatan tercela. Jadi presiden itu bisa dituntut karena perbuatan tercela, kan sangat tercela. Orang nggak punya ijazah kok ngaku-ngaku punya ijazah gitu. Tapi sebaliknya ya, Jokowi akan menjadi legendaris yang bisa dianggap bagus kalau dia berani tampil nanti di pengadilan, tunjukkan ini ijazah asli saya, hasil lab creamnya, hasil apa, betul semuanya. Jangan lagi kalau lab cream di dalam negeri diragukan ya mintalah ke Singapura, mintalah sampai ke Belanda kalau perlu kan. Laboratorium kriminalnya lab cream itu asli. Nah kalau itu asli itu yang menjadi beban hukum berat itu buat Roy, Viva, ya, yang masih nuduh-nuduh seperti itu. Makanya feeling saya bisa salah. Kenapa Roy milih Prapit? Prapit itu kan untuk meng-hold sidang utamanya. Sidang Prapit dulu. Ya. Sudah menang sekarang. Dia mau Prapit lagi. Kedua sekarang berjalan. Yang kedua. Nanti udah ngomong Prapit yang ketiga. Saya menilai ini buying time. Cara dia buang waktu, ulur-ulur waktu yang ada, melihat kesempatan, kali aja Jokowi meninggal atau apa kan selamat ya. Kasusnya tutup gimana? Udah gak ada. Logikanya buang-buang waktu. Kenapa saya berani berasumsi seperti itu? Bisa salah, bisa benar ya. Jadi yang mau kritik ya boleh aja, namanya aja asumsi kan. Itu bertentangan dengan kelakuan Roy yang telah berani, saya ulangi lagi, berani dengan terang-terangan ngomong di setiap podcast, di medcos dan segala macam itu ijazah Jokowi palsu 99,9%. Wah itu kan dahsyat bos. Nah pertanyaan seriusnya, jika itu palsu dengan keyakinan sebesar itu, cuma tinggal 0,1% itu, kenapa dia tidak bergegas ke pengadilan? Kenapa pakai Prapit? Tantang dong. Itu gentle hukum. Saya pernah di penjara juga, nggak mau saya gitu. Apaan saya lawan aja, ayo. Malah saya dapat blessing, nggak diadili sampai sekarang. Tapi masih tersangka. Ya. Belum lepas itu ya. Iya. Jadi itu poin. Karena tuduhan saya lebih berat bos, makar. Waktu itu saya ledeknya makar apa, makaroni apa makan roti bakar. Makar. Iya. Gara-gara ngomong people power aja bos. Iya. Makar. Sanksinya itu hukuman mati loh. Setidaknya seumur hidup. Dan paling rendah 20 tahun. Nggak ada saya minta Prapit nggak bisa. Berarti saya lawan aja. Memang kan malah katanya, dibela. memang kan berdasarkan KUHP baru nih bang.
Prapit itu nggak ada batasannya sampai. Iya, itulah ya makanya peluang hukum ini dipakai sama Roy. Roy. Tapi kan ada batasnya apa? Apa yang mau diperapit, pasal berapa lagi yang mau perapit? Nanti batasannya di situ, Bos. Karena udah ada apa yang mau diperapit lagi kan semuanya udah. Ya, Oke, dia bisa sampai 5 kali barangkali bisa. Tapi kan ada batasannya terhadap tuduhan apa yang mau diperapit. Nah, nanti kalau perapit udah habis saya pasti ditangkap lagi deh. Itu tuh ilmu hukum loh. Belum habis juga masih bisa kalau jaksa gunakan haknya. Karena perapit itu ya dia bisa lakukan itu karena ada penangguhan penahanan. Paham ya? ya. Kalau jaksa tidak memberikan penangguhan penahanan yang syaratnya 3. 1, tidak melarikan diri, Tidak menghilangkan barang bukti. tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Nah, yang ketiga ini si Roy saya lihat Tiva juga sering podcast kemana-mana. Ya, dia udah melanggar penangguhan penahanan. Mestinya jaksa kalau dia tegas dia bisa lakukan lagi Tangkap. penahanan, bisa kalau itu ilmu hukumnya jalan. Ini kan kita bahayanya ilmu hukum kita ini dipengaruhi oleh bayang-bayang politik yang cengkraman politiknya itu lebih kuat gitu sih, penegakan hukum jadi meleot. Oke. Jadi Nah, ini kalau dari pihak Roy kan Prapit ini hak hukum. iya, Nah itu strategi mungkin. iya, tapi ada batas pasti. Iya, tapi Dia keliru kalau bilang nggak ada batas. iya, tapi dari penjelasan Bang Egy tadi saya menangkap bahwa Prapit ini adalah upaya mengulur waktu karena Roy ini udah mulai ragu dengan Yes. Nah, itu dugaan Ya. atau asumsi. Bisa salah. Tinggal Roy yang jelasin dengan jujur. Kenapa dia perapit? Kan udah 99,9 tinggal 1% atau 0,1 malah. Apa susahnya? Jangan terus disalahin Tuhan, itu 1% Tuhan kurang aja deh. Masa Tuhan 1%? Roy mungkin mau menyatakan bahwa yang saya sampaikan itu benar dan saya tidak salah. Nah, ilmu hukum nggak bisa statement saja. Oke. Harus ada daya dukungnya 3. Faktanya mana? 99% itu harus ada fakta. Dibarengi dengan data-data. Apa misalnya? Dokumen hasil laboratoriumnya, data pendukung dari lembaga yang menyatakan sama 99,9%, metode yang dipakai apa. Nah, yang ketiga itu saksi-saksinya. Ini ilmu hukum, Bos. Nggak bisa, saya yakin apa? Lo yakin, gue nggak yakin, lo mau apa lo? Kan susah. Yeah. Maka harus ditopang dengan fakta, data, saksi. Ini nggak ada, Roy. Dalam konteks 99,9 nggak ada. Bertaruh secara ilmu hukum saya bisa salah, tapi kalau ini dikejar metodologinya apa dan lain sebagainya, nah itulah makanya dia tempuh perapit. Berharap bebas di Prapit. Karena perapit bisa membebaskan kaitan dengan udah nggak bisa jadi tersangka lagi. Tapi dia lupa, gampang sekali polisi bikin lagi tersangka baru lain, dan hal lain kan banyak bisa. Masa dia mau perapit lagi? Belum kasus saya, kan saya laporin juga dia, ngatain saya tuyul, mengkhianat, pecundang, itu kan udah jelas melanggar hukum. Itu contoh. Tapi secara objektif kan Roy memperapitkan pasal 3235. Yeah. Kalau dari kacamata Abang gimana ya? Kalau dalam konstruksi hukumnya itu sebenarnya polisi tidak bisa disalahkan kalau mengacu pasal 50. Lihat aja pasal 50. KUHP. Yang lama ya, nggak tahu yang baru. Yang lama masih ingat, kalau yang baru saya belum begitu pelajari. Di pasal 50 mengatakan kalau menjalankan demi undang-undang maka tidak dapat dipidana. Nah, kaitan dengan kasus Roy, polisi menjalankan menangkap Roy, diprotes, itu mestinya nggak bisa karena ini udah perintah undang-undang. Nah, di sini saya duga ketidakcermatan gitu loh dari hakim atau apa dalam melihat ini. Saya nggak nyala-nyalain siapapun, kecermatan dalam melihat saja. Bisa saja saya yang salah kan gitu. Tapi bagaimana memahami pasal 50 ini? Ada kok di KUHP, lihat aja tuh. Di teksnya disebut itu. Nah, jadi poin pentingnya polisi
yang menjalankan penyidik itu atas nama perintah undang-undang melakukan itu kan boleh, apalagi ditopang oleh KUHP yang baru. Saya ingat pasal 89. Dalam pasal 89 KUHP yang baru menerangkan ada 9 item yang boleh dilakukan oleh penyidik dalam kategori upaya paksa. Nah, salah satunya menangkap, ya, menahan, menggeledah, bahkan sampai mencekal. Menyadap juga boleh. 9 item. Pasal 89. Nah, kalau itu adalah hak hukum dari penyidik, dilaksanakan, kok diperapit gitu. Mungkin tata caranya bisa. Tata caranya. Tapi berlebihan saya lihat. Karena dia ungkap, Pak Ugroseno juga ungkap, lebih G30 SPKI gitu. Nah, kalau menyamakan dengan G30 SPKI, pertanyaannya ada yang diseret nggak? Pertanyaannya ada yang dibawa ke sumur lubang buaya nggak? Ada yang dipopor. Ada yang dipopor segala macam lah seperti GT. Kan nggak ada, berarti berlebihan. Dia menteri keterangan palsu pada publik. Terus saya kena itu. Iya dong, ini ilmu hukum ya, iya dong. Tapi kenapa ini nggak dicermati juga? Ya tadi tangan-tangan besar tadi ada elemen-elemen yang lebih tinggi dari ini. Udahlah nggak usah ini takut kegaduhan, takut apa dah. Sudah. Kebanyakan takut. Iya banyak. Akhirnya begini penegakan hukumnya tepuk gocek Sunda. Itu kan perapit pertama. Perapit kedua ini kan soal pasal 3235 itu. Iya kan belum, sedang berjalan. Ya. Itu makanya saya kasih warning tadi pasal 50. Mesti cermat dong. Bagaimana nanti kalau nggak ada kepastian hukum, ini bukan hukum namanya. Hukum itu harus ada 3 hal penting, bos. 1, kepastian hukum. 2, manfaat hukum. 3, rasa keadilan. 3 ini penting. Ini ilmu hukum. Belajar dimanapun seluruh dunia, ilmu hukum begitu. Okay. Untuk apa hukum dibuat kalau nggak ada kepastiannya? Manfaatnya. Kemudian rasa keadilannya. Untuk apa? Nah, kalau dilihat kepada filosofis hukum ini, mestinya para penegak hukum itu paham gitu loh. Makanya kaitan dengan Roy, tidak bermaksud saya mengajari, ya. Dia kan merasa udah lebih hebat dari saya, ya. Saya menyarankan nggak usah perapit, tantang langsung ke pengadilan, sehingga mendesak Jokowi harus hadir. Saya nyatakan di sini dengan tegas, kalau Jokowi tidak hadir atas undangan untuk mengadili tentang ijazahnya, saya berani katakan Jokowi tidak bermoral. Iya dong, dia janji mau datang tapi nggak datang. Ya. Itu kan yang jelas tegas. Jadi saya nggak mungkin kategori termol kalau ngomong begini. Apaan termol? Saya nggak ada menjilatnya apapun. Dan itu diwajibkan oleh undang-undang kan, Bang? Karena dia tapi masih bisa ngelak. Oke, Jokowi perlihatkan, tapi dia nggak datang juga bisa. Suruh pengacaranya aja. Mah bisa juga, kenapa ya? Tapi bukannya nanti ada Temennya kan ijazahnya dilihatkan. saksi pelapor. Jadi poin pentingnya bukan hadir Jokowi apa tidaknya, ijazahnya. Yang diduga palsu itu. Itulah nanti dibenturkan dengan Roy yang menyatakan 99,9% palsu. Nah, ini yang menarik. Ini di sini Roy harus buktikan metodenya, alat pembandingnya, hasil lab krim mana, lembaga mana yang nyatakan sama seperti itu. 99 itu. Bukan sekedar bukan sekedar statement. Enak itu aja. klaim namanya, Bang, ya. Vincent, 90,9% kamu saya tuduh banci. Gimana? Lo nggak maru? Iya. Coba. Nggak Harus ada alat dibuktikan bukti, secara ilmiah. nggak ada faktanya, nggak ada, kan ngaco saja. Apalagi mereka mengatribusi dirinya sebagai peneliti. Iya, padahal bukan ilmiah. peneliti kalau menurut Rismon ya. Nggak, taruhlah kita ikutin klaim mereka sebagai peneliti. Ya itu. Berarti benar-benar itu seperti Abang bilang. Iya, kalau dia klaim peneliti, tapi hasilnya begini, kan penelitian yang tidak teliti gitu loh. Iya dong. Iya. Itu logikanya begitu. Jadi nggak bisa cuma statement 99,9 pernyataan saja tidak diiringi fakta, data, saksinya. Tadi saya bilang, Anda pasti protes sekarang, gue bukan banci, enak aja lu. Marah akhirnya. Buktinya? Mana buktinya? Pasti nanya. Cek di mana bicara DNA bukti gua. itu di downgrade itunya adalah 3 tadi, fakta, data, saksi. Di turunannya gitu loh. Dari alat bukti. Nah, kemarin kan itu sudah muncul di persidangan TIFA.
Lalu Tifa berkelit mengatakan, ya saya enggak. Yang saya teliti itu kan yang di-upload Sandi, Dian Sandi. Harusnya menyadari sejak awal Bahwa yang di-upload Sandi itu kan fotokopi. Waktu saya di Pengadilan Negeri Jakarta maupun di Pengadilan Negeri Solo, khususnya Negeri Solo ya, yang diperlihatkan kan fotokopi yang dilegalisir. Saya protes keras. Saya minta jaksa, ini mumpung di Solo Pak, rumah Jokowi di sini, hadirkan dong aslinya. Kalau Jokowi nggak bisa kan wali kotanya waktu itu masih Gibran. Gibran suruh ke sini. Nggak bisa juga kamu jaksa. Bawa sini, kamu mewakili negara kan. Nggak datang juga. datang. Artinya dengan meneliti fotokopi atau foto, nggak bisa bos. Dari mana? Kan gini ya. Ini palsu. Berani bilang ini palsu, bandingannya dong yang asli mana? Dia nggak pernah lihat. Lalu kenapa bilang ini palsu? Saya tidak bela Jokowi ya. Ini ilmu hukum. Ya sama. Ilmu hukum. Kita berpikir itu. Kalau aku logika, aku nggak belajar hukum soalnya. Logika yang berdasar hukum lah. Ya. Jadi begitu. Siapa yang nuduh berkewajiban membuktikan. Dalilnya begitu. Dia nuduh ini palsu tanpa pembanding asli. Nah kan ngaco bos. Itu yang saya maksud, metode 99,9% nggak bakal bisa dibuktikan kalau ilmu hukum ini dijalankan. Nah bagaimana dia membuktikannya? Nggak ada alat pembanding. Institusi yang dipercaya, yang berwenang untuk mengatakan itu sudah bilang ijazah ini Identik. iya Dari UGM bilang asli. Dari Ya, Lat for Mabes Polri identik. Iya. Ya sudah. Lawanlah sama Roy. Bagaimana cara bantahnya itu? Nggak bisa, keyakinan saya. Nggak bisa keyakinan. Bagaimana keyakinan? Agama aja yang paling suci, yakinnya bisa beda-beda. Kobodo cek sudah, apalagi keyakinan ini. Yang ada bukti dan faktanya, harusnya. Iya. Makanya logika hukum terbaliknya, tadi kalau Jokowi diperiksa ternyata ijazahnya palsu, berat buat dia, hukumnya juga berat, ya, dan problem serius berikutnya juga tentang keabsahan dia tanda tangan segala macam itu pasti ada yang persoalkan, terutama utang luar negerinya, utang pemerintah, utang BUMN, kebijakan beliau selama jadi presiden. Berat. Tapi kalau itu asli. Kalau itu asli, Roy yang berat, harus dihukum berat tuh. Pasal 35, lebih 12 tahun itu, 12 tahun. Lebih dari 10 tahun lah istilahnya kan. Kalau saya ingat saya 12 tahun. 12 tahun. Ya kan? Itu harus mau. Nah, disinilah saya duga. Bisa salah lagi saya. Roy nggak mau. Karena dia nggak punya kemampuan yang cuma dia gengsi. Ya, menurut saya. Kan sebelumnya kalau dia jujur ya, ngapain dia minta ke Irwasum, ya, waktu ditemani sama Pak Din Samsudin yang terhormat, ya kan, Ugro Seno yang terhormat, mendampingi, ya. Iya, dan lain-lain tuh. Irwasum. Irwasum. Yang abang bilang itu mau minta ini kok taruh di kotak hansip gitu. Salah alamat maksudnya. Iya salah, naruh duit tapi di tempat hansip mesti di bank lah. Itu. Naruh duit tapi di pos hansip. Kemudian yang kedua datangi lagi Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi. Ya, Refli yang ini kan supaya padahal belum wilayah jaksa, masih penyidikan. Ya kan? Sekarang masuk ke jaksa, mereka gugat sekarang tersangkaan. Sekarang pra peradilan. Kan ini ciri-ciri ingin escape gitu, lari dari kenyataan yang dia harus bertanggung jawab gitu loh. Aku ngomong 99,9% ini palsu. Ini buktinya, ini metodenya, ini bandingannya. Begitu bos, itu baru benar peneliti. Makanya saya sangat mendukung Roy. Nih kalimat saya. Jika Roy berani tampil, jangan lagi minta-minta prapit. Dan saya tekankan Pak Jokowi dengan segala hormat, Anda punya moral yang tinggi, ya, datang. Kalau tidak datang, Anda rugi sendiri, Anda tidak bermoral, dan Anda dipastikan ijazahnya palsu. Begitu dong, itu kan logika hukum yang, karena hukum itu harus berending.
kamu salah atau saya yang benar, saya salah atau kamu yang benar. Sebalik gitu lah. Nggak boleh abu-abu, nggak jelas, nggak boleh, harus ada endingnya hukum itu. Itulah gunanya ada penuntutan, itulah ada banding, itulah gunanya ada kasasi, itulah ada gunanya PK, supaya ada kepastian hukum tadi. Dan itu Pak Jokowi udah berkali-kali mengatakan akan datang. Iya, makanya kita bersyukur. Iya, dan bahkan Pak Jangan berubah lagi. Pak Rifai waktu itu saya tanya, Pak, Bang, ini kan udah masuk saya lihat pengadilan Rifai itu. ngomong di sini saya lihat dia udah ketemu Pak Jokowi dan mereka persiapkan. Bahkan Pak Jokowi udah nggak sabar juga untuk datang. Ya. Nah, tinggal Roy mereka ini mau maju apa enggak atau terus kalau saya bilang Jokowi bagus begini, masa salah saya bilang dukung Jokowi? Orang tuh gimana otaknya heran. Ya dia bagus dong kalau dia mau datang. Iya. Karena bahkan saya kecam tadi kalau tidak datang tidak bermoral kan keras itu. Betul. Apalagi yang kurus tidak ada moral, Bos. Karena saya nggak bisa nyalain apa-apa lagi ya. Berarti moral dia memang nggak benar lah. Okay. Kalau tidak datang. Kalau Prapit. Nah, ini persoalan seriusnya. Sepertinya Roy yang tidak mau datang gitu. Makanya Prapit 3, Prapit 5. Tapi nanti, di luar teriak terus. Harus datang, harus datang. Iya. Ya gimana mau datang orang dia nggak pernah sidang utama. Ya, itulah. Jadi tidak bermaksud berpihak ya. Saya kan tetap objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Kepada Jokowi saya minta hadir kalau nanti saatnya harus sidang. Kepada Roy buktikanlah 99,9% itu palsu. Dengan data, metode, kemudian hasil lab cream, alat bandingnya apa, saksinya siapa, punya nggak dia itu? Iya, kenapa sendiri saja yang bilang segitu? Siapa yang bisa mempercayainya? Ya seperti tadi aja. Bahkan Vincent Banci, aduh, nggak enak banget. Bahkan Tifa udah mulai gagah perkasa juga Banci, jenggotan lagi. Bahkan Tifa udah mulai balik badan ketika ngomong 99. Dia bilang itu kan bukan pernyataan saya, itu pernyataan Roy. Ya itu mengelak kan. Tapi dia selama ini bersama Roy. Kan turut serta dia. Dia lupa ada teori turut serta. Oke. Lah iya dong. Nggak bisa. Turut serta dia kena. Ada pasalnya. Kemudian ini lagi Bang, satu hal. Ini kan biasnya banyak banget kasus ini ya, perkara ini. Apa tuh? Ya, keterbelahan publik ya kan. Walaupun mungkin yang paling terasa itu di sosmed, di komentar ini A, B, C, D saling serang lah itu pendukung-pendukung itu. Tapi yang paling menarik adalah keterbelahan itu juga ada di internal tim Roy Suryo, tim Roy. Itu kan menarik Bang. Maksudnya selama ini mereka membelah, artinya bukan mereka ya, secara tidak sengaja kan memang setiap ada kasus pasti ada pro ada kontra. Tapi kan pembelahannya itu keras banget di masyarakat ini. Sementara sekarang yang kita lihat adalah pembelahan itu, keterpecahan itu ada di kubu mereka gitu. Apa yang Abang lihat? Ini menarik Bang menurut saya. Iya. Saya mengacu kepada Al-Quran. Ada di surat Al-An'am ya. Surat ke-6. Ayat 65. Jadi kamu akan lihat nanti cobaan di antara mereka akan saling ganas menghabisi satu sama lain. Quran dia Bos. Boleh saya salah menafsirkan. Kalau salah terus yang benar gimana? Oh Bang Egy kan nggak ngerti bahasa Arab, ini terjemahan. Coba tadi Bang, coba menarik itu. Apa surat Al-An'am, makanya lihat Quran dong. Anas, biar jelas kalau baca. Itu menarik soalnya itu. Menarik. Baca surat 6 ayat 65 coba. Yang ada di download Quran coba supaya jelas kita tidak ngarang-ngarang. Dan saya ini tadabur. Saya bukan tafsir. Tadabur. Bedanya tafsir dengan tadabur. Kalau tafsir itu membicarakan manfaat Al-Quran. Tadabur? Seperti manfaat gelas apa? Oh banyak, bisa buat minum, bisa buat nimpuk ente, bisa manfaat kan. Tapi kalau tadabur bicara fungsi Al-Quran. Fungsi itu Quran menerangkan 3. Dia sebagai hudan, petunjuk. Dia sebagai bayinat, penjelasan. Dia sebagai furqan, pembeda.
Nah, itu ada di surat Al-Baqarah. Oke. 186. 185 186. Itu jelas di situ. Ya. 185 kalau nggak salah. Nah, jadi poin pentingnya saya ini mentadaburi, bukan ini. Saya melihat fungsinya. Ya kan? Ya. Saya melihat dari fungsi ini tentang bisa nggak jadi petunjuk, bisa nggak jadi pembeda, bisa nggak jadi penjelasan. Oke. Nah, maka dilihat konteks hari ini, Surat tadi apa tuh? An'am tuh? Al-An'am, Al-An'am. surat ke-6, Ya. ayat 65. Ayat 65. Coba bacain, Bos. Brother. Hah? Coba, sudah ketemu belum? Ya. Ini jarang baca Quran ya. Kayak suka benar Bang Egi kalau ngomong. Ayat 65. Ini bukan sok-sok Quran, tapi kan kita punya hak loh. Kita beriman kok, ngapain? Saya menarik tadi bunyi ayat itu. Oh iya itu. Coba. Ya. Makanya Coba apa-apa isinya? artinya aja biar cepet lah. Sini Artinya nih. apa? Baca 65. Katakanlah lebih penting yang Maha Kuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia memecah belah kamu Mecah belah. menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kaum keganasan sebagai sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kuasa kami agar kami memahaminya, agar mereka memahaminya. Nah, itu. Ini juga bisa dibaca untuk kasus Jampisus. yang pitus ini. Kan saling ganas, Bos. Ya, antara coklat tua sama coklat muda. Saling ganas betul. Juga di tempat lain, di Papua saling ganas juga. Baku hantam. Kemarin Tanjung Priok pernah juga. Kemudian juga di Bima, belum lagi di Lampung. Pernah semua kejadian begitu, Bos. Saling ganas. Nah, ini juga ada di tubuh tadi yang timnya disebut. Roy ini. Iya, saling ganas. Tim kan? lawyer ya? Dan sekarang pada saling pecat. Saling pecat. Terakhir Roy menyatakan memecat Kozinudin. Ya itulah. Karena ada ucapan dia memberi apresiasi kepada Jokowi. Dan juga menyebut insinyur Jokowi. Biasanya kan si Joko Widodo. Si Aka itu kan saudara Jokowi. Wah, kayak begitu. Sekarang insinyur Jokowi. Berarti kan mengakui ada ijazah dong kalau gitu. Gimana lu gitu? Disebut gelar ya? Iya, disebut gelar. Itu contoh aja. Mungkin nggak sadar kali si Kozi waktu ngomong teh. Ya bisa juga sadar. Atau itu kan dia baca teks bagian kali. dari dirinya yang senangnya mecah belah gitu. Ini menarik Bang, menarik. Karena bias tadi itu ternyata nggak hanya tempias keluar, tapi bisa merobek ke dalam. Iya kan? Sementara saya konsisten nggak sama DHL, nggak pernah pecah, saya selalu. Iya. Tadi ngobrol bareng. Ya Allah, itu contoh. Nah, mereka ya saling ribut. Kenapa? Karena mereka mendasarinya tidak ada fakta, tidak ada data, tidak ada saksi. Kok berani ngejeblak ngomong begitu? Oke. Saya pecundang, pengkhianat, tuyul, apa dasarnya kan? Ini karma. Jadi kalau dari perspektif bagaimana mereka selama ini mencap Kalau Abang? saya lebih senang pakai istilah konsekuensi logis. Oh, kalau Bang DKL karma ini. Ya itu bahasa dia lah. Abang kalau ini nggak pakai bahasa-bahasa moral gitu ya? Bahasa ini konsekuensi logis. Karena pemahaman saya nggak ada konsep karma gitu. Ya, ada karma. Karena orang itu bertanggung jawab apa yang dilakukan. Pembalasan ini berarti. Tapi dalam konteks kalau ada logis. karma itu kan sangat nggak logik gitu. Misalnya gini ya, saya bapak dari anak saya brengsek. Masa anak saya jadi ikut brengsek? Enggak dong. Kan dia punya ini sendiri. Tapi kan orang bilang buah tidak jatuh tidak jauh dari pohon. Itu kan filsafat. Ini dalam ilmu hukum ya. Iya. Itu argumentasi. Tapi tidak bisa menggagalkan bukti. Itu penting itu. Jadi tadi ini apa surat Al-An'am ayat 65. Apa katanya tadi? Ya itu tadi keganasan satu sama lain saling merasakannya. Oh ini kan udah ganas betul, menista orang begini begono, dipecat lagi. Ya Allah. Jadi semua nggak ada yang pakai si Ahmad Kozinudin itu nggak ada. Iya, terakhir klaster pertama tapi dia juga nyalain saya, Egi udah nggak didengar ceramah segala macam, sering kutip-kutip Quran nggak ada artinya. Inti sangat berarti, mau tahu banget ya. Kan jahat itu anak itu. Sudahlah. Kalau saya layani kan saya jadi kayak anak-anak lagi. Gak leverage lah. Ya sabun tengok lah.
Bang DL sampai banting kaki kok. Lu siapa? Ya, karena saya masih tahan amarah. Quran tadi. Maafkan salah Itu orang. yang Bang DL bilang, Bang gitu udah digituin. Udah dizolimin, dipecat di ini, masih aja mau rangkul-rangkul. Kadang-kadang saya bingung juga. Dia bingung karena nggak lihat Quran. Tidak bermaksud, sorry DHL, bukan berarti saya Ini lebih bercanda, Bang. enggak, iya. Ya Quran bilang begitu, Ali Imran 134, bos, jelas sekali itu, boleh lihat lagi. Maafkan kesalahan orang, tahan amarah, bayar infak, walaupun kamu lagi bokeh itu lagi. Keren itu Quran. Iya. Nggak mungkin ada terorisme itu. Jadi Oke. saya berkali-kali sama si Fulan ya, dibohongi segala macam, ditimpe uangnya. Tapi saya mikir ayat itu, ya Allah, apa ini cobaan buat saya? Saya kasih percaya lagi, Iya. nimpe lagi. Wah udahlah, sekali udah cukup ya Allah. Ada batasnya juga. Kalau terus-terusan kita ya kita blon dong. Iya. Keledainya tidak mau masuk lubang yang sama. Lubang Kan? yang sama. Betul. Masa kita mau jatuh di... Oke, jadi gimana closingnya Oke, supaya enak? closingnya apa Bang? Ini kan kebetulan besok, ini masih proses kan Prapit kedua ini. Terus dalam perjalanan banyak sekali kan dinamikanya ini, termasuk yang paling menarik sekarang adalah pecahnya kubu Roy sendiri gitu. Pecat memecat yang selama ini mereka tuduhan pengkhianat itu kan selama ini diarahkan ke Pak Bang DHL sama Bang Egy. Menurut mereka. Nah, Apa, hari ini ditujukan apa? ditujukan ke Bang Egy Soal apanya itu? soal karena mau RJ waktu itu kan, termasuk si Kozinudin. Dan hari ini kayaknya Roy Suryo menyebut dia sebagai ada pengkhianat. Oh gitu. Jadi apa yang Bang Egy bisa simpulkan dari dinamika yang sangat luar biasa ini? Iya, iya. Saya dengan berdasar surat Al-An'am ayat 65 ini menyimpulkan bahwa fenomena yang terjadi seperti ini adalah satu kondisi dinamis dalam upaya melihat fenomena sosial kemasyarakatan kita sekaligus penegakan hukum. Nah, bagi saya mereka banyak nggak ngerti apa yang saya tempuh adalah bukan RJ. Karena RJ klausulnya itu harus ada memaafkan dan dimaafkan. Meminta maaf dan dimaafkan. Ya, itu RJ, restorasi justice. Restoratif justice. Gitu? Jadi nggak perlu sampai ke pengadilan. Dan peluang RJ memang ada diatur, dan itu peluang itu boleh siapa aja yang ngambil. Kalau mau RJ. Ya, peluangnya karena Bapak Jokowi yang melaporkan, ya kan? Maka dia yang punya hak hukum untuk memaafkan. Jika dari yang minta RJ ini datang untuk minta maaf. Gitu loh. Itu konstruknya harus di situ dulu. Nah, sementara saya tidak begitu. Saya datang ke Jokowi dengan klausul demi hukum tadi yang sudah saya terangkan. Saya advokat, tidak boleh ditersangkakan. Saya punya pendapat hukum dari ahli, menyatakan tidak pantas ditersangkakan. Saya belum pernah di BAP, kenapa jadi tersangka? Itu bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, ingat saya begitu. Kemudian yang keempat, saya tidak boleh dilapor balik karena saya yang melaporkan Jokowi lebih dulu. Undang-undang perlindungan Nah, saksi. ini namanya demi hukum. Hukum bicara begitu. Saya menentang untuk kepada Pak Jokowi, kenapa kamu lakukan ini gitu loh. Kenapa Bapak lakukan ini yang bertentangan dengan hukum. Sementara sudah sumpah demi Allah tidak akan melanggar hukum. Ya. Tentunya efek dari jadi presiden dan seterusnya juga harus berlaku sebagai satu moral. Ya nggak boleh dong orang masa moral terbatas waktu dia presiden boleh, waktu presiden nggak presiden jadi nggak boleh, nggak bisa dong. Nah, jadi poin pentingnya demi hukum itu adalah apa yang hukum menyatakan, demi hukum itulah yang saya pakai. Baru konstruknya setelah itu kan tanggal 8 tuh, Ya. Januari 2026. Setelah berikutnya konstruksinya seingat saya tanggal 13 saya diminta untuk proses seperti RJ.
Tapi saya tidak datang, yang datang lawyer saya. Jadi selesai, dan lawyer saya sekarang udah waktu itu udah selesai, saya cabut. Ini udah gak ada urusan lagi. Jadi kekeliruan mereka adalah menduga saya ini RJ. Dia nggak ngerti tentang demi hukum ini. Sehingga Ahmad Khairuddin juga sangat serampangan bilang itu produk Solo. Produk Solo. Dari mana? Itu kan hukum. Hukum bilang begitu. Advokat nggak boleh ditersangkakan. Kenapa saya ditersangkakan? Karena udah nggak benar, nggak demi hukum. Saya yang melapor duluan. Kenapa saya dilapor balik? Nggak boleh hukum. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Dan seterusnya lah yang tadi 4 itu. Jadi poin pentingnya adalah konteksnya kepada Roy, udahlah. Ini konstruk berpikirnya adalah tidak berpikir gitu loh dia. Kalau orang berpikir adalah antara gelas dan jam tangan, ya, bukan jam pitsus ya. Itu beda. Ketika orang menyamakan gelas dengan jam, ini pasti orang nggak berpikir. Contoh dalam kasus saya disamakan dengan Rismon. Kan jelas beda. Apa bedanya? Rismon bukan advokat. Dia nggak punya hak seperti saya. Imunitas. Imunitas, nggak punya hak. Yang kedua, Rismon tidak membuat legal opinion. Nggak ada waktu itu. Waktu di perkara khusus. Waktu itu nggak ada. Ketiga, dia sudah diperiksa di BAP. Saya tidak. Ya kan? Jadi saya nggak pantas jadi tersangka karena belum di BAP. Kalau si Rismon pantas jadi tersangka karena sudah di BAP. Gitu loh. Kemudian poin yang selanjutnya lagi, Rismon nggak jadi saksi, nggak jadi apa, nggak melapor lebih awal. Saya yang melapor lebih awal. Tanggal 9 Desember 2024, Jokowi melaporkan saya lagi 30 April. Jadi syarat-syarat kaitan dengan demi hukum saya terpenuhi. Rismon kan tidak. Kenapa saya disamakan dengan dia? Dengan istilah 3 tersangka sebelumnya. Apaan urusan begitu? Hukum itu harus rigid. Hukum itu harus kaku. Lihat apa, siapa berbuat bagaimana. Gak bisa saya tuduhkan satu situasi yang gak benar kepada Vincent, kemudian saya alihkan kepada Dodi. Ya gak bisa dong, harus beda. Dia lakukan apa, Anda lakukan apa. Inilah teori berpikir yang tidak dijalankan. Karena dia tidak ngerti filsafat ya. Hukum itu ada filsafat ya, filsafat hukum. Supaya ngerti orang berbuat apa dan melakukan apa. Ini dia nggak lakukan. Menyamaratakan saya. Menyamaratakan antara yang beda dan sama. Dan tidak mampu membedakan yang beda. Dan tidak mampu menyamakan yang sama. Itu tidak berpikir. Itu logika saya. Jadi tidak membela diri, tapi ini ilmu. Anda bantah saja. Kalau nggak benar di mana saya nggak benar ya. Kenapa saya disamain sama Rismon? Orang beda kok saya sama dia. Kelakuan hukum yang saya lakukan dengan Rismon beda. Rismon minta maaf, pulang dapat parcel. Saya kan nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Itu contoh aja. Itu yang saya bilang. Dan Gibran menampar Rismon tanpa tangan gitu loh. Oh iya, itu kita pernah bikin itu ya. Dulu itu. Ya memang begitu kan. Dulu gitu ditutup lagi pintunya. Rismon menampar Gibran menampar Rismon tanpa tangan. Iya. Nah, menendang tanpa waktu kaki. Kemarin jaksa nampar polisi tanpa tangan juga. Sekarang polisi nampar JK. Sama aja begitu. Ya Allah, itu namanya proksi lah. Makanya presiden yang selesaikan, kasih ke KPK, selesai udah. Tanggung jawab lah dia. Jangan terus, wah itu nanti saya nggak dituduh intervensi, nggak mau saya. Bukan begitu. Presiden memang kepala negara harus selesaikan masalah ini. Siapa yang lagi menyelesaikan? Apalagi dalam urusan tindak pidana. Apalagi masih tingkat eksekutif kan. Betul. Oke. Itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Siap. Bagi yang memanfaatkan. Terima kasih. Bagi yang enggak ya sabaruteng juga. Oke, terima kasih Bang Egy. Selalu menarik ngomong dengan Bang Egy ini karena dia punya pendirian, bukan pendirian sendiri, tapi memang punya prinsip di mana kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Makanya banyak yang
Mungkin juga ada yang akan menilai saya, lu kok bisa, kita tidak seperti itu. Iya betul. Saya mau mendengarkan pendapatnya, bukan melihat orangnya. Iya. Itu yang penting. Dan Cocok. ya itulah media ya Bang ya. Iya. Gitu. Harus inklusif, terbuka sama siapa aja. Atau istilahnya cover both side. Cover both side. Tapi kita juga menghargai pilihan orang yang memilih-milih media. Gitu kan Bang? Iya, iya. Gitu. Kalau kita ya terbuka aja, siapapun mau datang silakan. Kita selalu beri tempat yang sama. Gitu. Dan soal apa yang kita bicarakan tadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi insight baru untuk siapapun yang ingin belajar tentang proses hukum, tentang mekanisme hukum, filsafat hukum gitu. Jadi serap aja ilmu dari semua orang yang menurut kita ini kompeten untuk kita hadirkan sebagai narasumber di sini. Terima kasih Bang Egy. Terima kasih Mudah-mudahan kembali. kita bisa ngobrol lagi. Jampitsus juga masih akan panjang ceritanya. Insya Allah. Roy, Tifa masih akan panjang, dan ada kasus-kasus hukum lain juga. Tapi Mungkin singkat cerita, jika Presiden Prabowo yang terhormat ambil kebijakannya, karena ini kewenangan dia, bukan intervensi, ini kewenangan dia untuk diserahkan kepada KPK, itu elegan. ini soal Jampitsus. Iya, kaitan itu. Iya. Nah kalau soal Roy, ya sudah, Anda sudah ngomong gitu, ya buktikan saja. Maju saja. 19. Jokowi datang, jangan nggak datang. Kan selesai itu urusan gitu. Jadi konsepnya itu konsep tahu diri dan tahu batas. Jangan nggak tahu diri, nggak tahu batas. Itu namanya kurang ajar. Sekarang begitu. Oke, Thank terima you. kasih Bang Egy. Waduh, Mirsa, makasih. Ya. saksikan terus OTT hanya di cumi-cumi.com. Masya Allah. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan